Selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memasuki bulan September. Pasti adik-adik masih semangat ya walaupun ibadahnya di rumah. Kakak yakin percaya adik-adik tetap semangat memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Mari undang Roh Kudus untuk tinggal diam di hati kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kasih-Mu sungguh besar, tiada bandingannya, dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu dalam ibadah ini, membawa pujian
dan mazmur untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami dituntun untuk mengasihi Engkau dan sesama, sehingga pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus tidak sia-sia bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Adik-adik, kita harus belajar bersyukur. Kita melihat begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, kita harus tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sampai pada titah. Hari ini kita memasuki titahnya yang kelima. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam bahasa Simalungun, maningon pasangaponmu dona matorasmu, ase martuaho, anjahadokaho manggolu, banitano nabinerehoni naibatahu bam. Sekali lagi, dalam bahasa Simalungun, titah palimahon, maningon pasangaponmu dona matorasmu, ase martuaho, anjahadokaho manggolu, banitano nabinerehoni naibatahu bam. Apa artinya itu, adik-adik dan keluarga semua? Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Berarti tidak bersikap remeh terhadap orang tua atau terhadap siapapun yang lebih tua. Hendaklah mereka dihormati,
sebagai orang yang terlebih dahulu mengenal Allah dan kehendak-Nya, yang menyaksikan dan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Jangan menimbulkan amarah dan mendukakan hati mereka, tetapi senantiasa mengasihi, serta berupaya menyenangkan hati mereka selama hidupnya. Artinya, kita kelima, hormati ayah dan ibumu. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, walaupun kita berbeda-beda, ada yang kulitnya warna putih, kuning, hitam, tetapi satu hal, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua. Oleh karena itu, kita tetap harus bersyukur dan bersukacita. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan pada minggu ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayo kita menghafal bersama-sama ya. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat menghafal ya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
Bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, serta kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan dosanya semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, pikiran, dan seluruh tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh bersama-sama menyembah-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih buat kehidupan dan perlindungan-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk dapat mendengar, memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu dan kita seluruhnya, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembahan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat
bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seseorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah akhir firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini yaitu Yesus memberi 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Adik sekolah minggu, apa yang terlintas di pikiran kita dengan kedua benda tadi, 5 roti dan 2 ikan? Kakak mau dengar? Oh iya, cerita mengenai Tuhan Yesus yang memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, hari ini tema kita adalah suka berbagi. Dengan karakter yang murah hati. Jangan suka berbagi tapi dengan kesombongan. Karakter kita adalah suka berbagi dengan kemurahan hati. Dari mana kita bisa melihat anak kecil yang ikut di dalam rombongan Tuhan Yesus yang saat itu berada di seberang danau Galilea. Orang banyak sudah mulai kelaparan tapi tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka masih ingin mendengar, melihat mujizat yang Tuhan berikan. Jadi mereka lupa dengan kelaparannya. Tapi Tuhan Yesus yang selalu sayang, penuh kasih dan perhatian kepada orang yang mengasihi Dia, menyadari pada hari itu membutuhkan makanan. Maka Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Di mana kita bisa beli roti?" Tapi jawab murid-muridnya, Filipus bilang 200 dinar untuk beli makanan bagi mereka tidak cukup, walaupun kecil-kecil nanti dibagi-bagi.
Tapi Andreas jawab, apa katanya? Di sini hanya ada seorang anak kecil yang punya makanan 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil tadi dengan segala kerendahan hati, dia suka berbagi, maka makanannya yang sedikit itu, jika orang biasa hanya cukup untuk dimakan sendiri, dia berikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima, bukan langsung dimakan, gak, tapi apa yang dilakukan? Tuhan Yesus bersyukur dan berdoa. Dia doakan 5 roti dan 2 ikan tadi, lalu dia berikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagi kepada orang yang ada di tempat itu. Setelah 5.000 laki-laki dan ada juga perempuan serta anak kecil kekenyangan, luar biasa lagi, makanan tidak kurang, malah berlebihan. Berapa adik-adik sekolah minggu lebihnya? 12 keranjang, 12 bakul. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Begitu sangat mengasihi orang yang kasih kepada Dia. Kalau begitu, adik-adik sekolah minggu, adakah roti dalam kehidupanmu? Roti dalam tanda petik tidak hanya makanan, tapi boleh roti itu dibuat seperti talenta, bakat, kemampuan, dan keberadaan yang ada sama kamu. Itu mari kita berikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjadikan itu luar biasa, menjadi berkat bagimu dan bagi orang lain. Adik-adik sekolah minggu, jadikanlah kelebihan kamu untuk mencukupkan kekurangan orang lain. Karena pada saatnya juga kelebihan orang lain akan mencukupkan kekurangan kita. Seperti anak kecil tadi, dengan 5 roti dan 2 ikan, dia suka berbagi, maka orang-orang yang hadir pada saat itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa, yang menjadikan mereka melihat kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau begitu, saat ini adik-adik sekolah minggu dengan kerendahan hati, kemurahan hati, sedialah suka berbagi. Seperti anak kecil tadi yang senantiasa suka berbagi, sehingga nanti apa yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain setelah Tuhan Yesus yang memberkati. Adik-adik sekolah minggu siap dan suka berbagi? Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu akan menjadi anak-anak yang baik, yang senantiasa suka berbagi dengan kerendahan hati. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi ya. Seorang anak punya 2 ikan dan 5 roti. Dia berbagi dengan Yesus, banyak orang diberi makan. Seorang anak punya 2 ikan dan
Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolong kami Tuhan agar setiap berkat, setiap anugerah, dan setiap kebaikan Tuhan Yesus kami rasakan. Boleh kami berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan, seperti anak kecil yang tadi menyerahkan apa yang ada padanya kepada Tuhan Yesus, sehingga diberkati menjadi berkat yang luar biasa dan membahagiakan bagi orang lain. Terpujilah namamu ya Tuhan. Amin. Adik-adik percaya nggak sama mujizat Tuhan? Ketika 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 orang dan masih ada sisanya 12 bakul. Nah, gitu juga dengan kehidupan kita yang sekarang. Ketika kita percaya sama mujizat Tuhan, pasti kita bisa merasakan dan kita bisa bersyukur atas apa yang terjadi. Ku Mau Cinta Yesus. Meski
Shalom adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Saya harap kita dalam keadaan sukacita. Mari ambil sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kami senang sekali. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami. Tuhan, pada saat ini, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajari kami agar kami tetap percaya hanya pada Tuhan Yesus saja, bukan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada hari ini buat semua anak-anak sekolah minggu GKPS dimanapun mereka berada. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kepintaran, Tuhan yang memberikan masa depan yang cerah buat semua anak-anak sekolah minggu. Terkhusus ya Tuhan, dalam situasi virus corona ini, Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggu agar tetap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Tetap semangat untuk belajar, baik belajar di rumah maupun belajar di luar rumah. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Tuhanlah yang menghancurkan, menjauhkan virus corona ini dari kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, agar mereka tetap setia, takut akan Tuhan, dan tetap mengajari dan membimbing kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat mama dan papa, buat abang, kakak, adik, dan semuanya. Tuhan yang memberkati, kiranya keluarga kami tetap cinta sama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa Indonesia kami. Tolong Tuhan yang pulihkan negara Indonesia Tuhan dari virus corona, agar semua bisa kembali normal seperti biasanya. Berkati juga Tuhan para pemerintah, berkati juga Tuhan para medis, berkati juga semua masyarakat Indonesia, agar kami tetap menjaga iman kami dan menjaga imun kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Udah disiapkan persembahannya? Oke, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persembahkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami dan orang tua adik sekolah minggu dengan berkat yang luar biasa. Dan sebahagian dari berkat-Mu Tuhan
telah menjadi persembahan yang diberikan oleh adik-adik sekolah minggu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati terus orang tua dari adik-adik sekolah minggu agar dengan berkat-Mu yang luar biasa itu menjadi berkat juga bagi yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup, pasada uhur nami aseto rangganup, sengboy dalanon nami salakah natrusa, depham hasoman nami, torang age huja. Amin. Adik-adik sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik semua, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.